termasuk pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik tetap membolehkan. Maka dari Imam Malik yang penting ada tersentuh. Kalau hidung tidak tersentuh, ini tersentuh. Pada pemakanan, boleh kak pasar sentral Sengkang. Kendreletu hanya dari pintu selatan baru pulang. Berarti yang penting ada terwakili. Makanya kalau ada orang sujud, sakit di sininya, sakit juga hidungnya begini saja. Itu sudah sah karena muka sudah ada yang tersentuh. Itulah pendapat ulama sehingga banyak yang membolehkan. Makanya tidak usah berdebat. Ya, yang pakai masker silakan pakai masker. Sholat, yang tetap menarik tidak masalah. Itu penting, karena ini anjuran pemerintah. Silakan ikuti protokoler kesehatan. Tapi saya sangat sayangkan, nasabah ini juga memang jadi masalah Pak Bu. Kita di Indonesia itu kena COVID karena kiriman dari Cina. Pesawat yang bolak-balik keluar masuk selama hampir 1 bulan itu 40 penerbangan setiap hari membawa barang-barang masuk ke Indonesia. Itu tidak ditutup sehingga corona ini masuk ke Indonesia. Makanya sebenarnya itu penyakit dari Wuhan Cina masuk lurus ke Iran, lurus lagi masuk ke Italia, lurus lagi masuk ke Amerika. 4 negara ini adalah musuh besar Islam. Cina karena komunisnya, Iran karena Syiahnya, Roma karena Katoliknya, Kristennya, Amerika karena anti agamanya. Makanya ini yang banyak, sampai 30 lebih persen penduduknya meninggal. Indonesia kita sudah syukur. Kenapa? Karena banyak yang selamat. Nah, itu cukup menjaga saja. Silakan keluar sholat berjamaah, tapi tetap menjaga kesehatan. Ya biasa komak jamaah ki sudah dirubah lagi. Tidak jabat tangan begini. Karena kenapa? Tetap menjaga. Karena ini bisa pindah. Jadi itu bahayanya. Pertama, tidak bisa pindah kalau tidak melalui droplet, percikan air yang lembab. Muncul lagi pendapat bisa terbang di udara. Muncul lagi pendapat biar orang kentut bisa pindah. Ternyata itu hoax. Nah ini makanya kita perlu hati-hati. Aja lalu namega percaya kepada media sosial kecuali yang melalui dari jalur memang kementerian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka nang kasih tahu mana bagi sih, nang kasih tahu mana bagi. Ini juga Facebook sama WA yang bikin pusing pemerintah. Maka lurah bicara hilafah. Lurah bicara hilafah. Kepala kampung bicara hilafah. Bicara undang-undang. Undang-undang begini, undang-undang begini. Padahal bukan tugasnya. Tugasmu menjalankan undang-undang. Magai, karena WA apa yang masuk itu yang memutar otak kita. Sehingga orang di Indonesia itu Pak tidak jelas otaknya. Magai, muncul berita artis lagi yang dipikir. Baru 1 menit, masuk lagi berita korupsi lagi yang dipikir. Padahal anaknya sama bapaknya sudah menceret di sampingnya, dia tidak urus. Nah begitu toh? Makanya banyak orang sekarang itu Pak tidak ada pekerjaannya. Tuh 5 buka WA nih bawang. Oh si artis anu selingkuh, buka lagi. Oh ini menikah lagi, buka lagi. Oh ini orang korupsi. Otaknya setiap hari itu pikirkan orang di Jakarta, tetangganya tidak makan dia tidak tahu. Inilah yang menyita waktu kita. Makanya kurangi bermedia sosial. Maka lalu iga makunrei nasu masyara langsung yanu mamtunu bale yanu ko Wakka mapabuting yanu ko Kalimantan pura na motor yanu ko Jakarta ang kayano mapabuting ko Bone oh kay laki na jamba-jamba dinisan. Jadi masalah. Itu kan makanya Bu. Mega ini bahaya. Makanya kurangi bermedia sosial. Bayangkan membagikan berita bohong sama dengan berbohong. Ya kusisa butuh tarimai. Berarti nanti di hari kemudian 1000 orang kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu bahayanya. Nah, hati-hati. Tapi mega mematoni makunre makokopa masalah. Magai gara-gara corona enak sekali tinggal di rumah. Tinggal pesan-pesan. Baju COD. Kosmetik COD. Bahkan engkau kosidrat namo sanggara COD to. Bayi ikut tutonga. Dia ini sama sanggara. Namo mas sanggara, memandre sanggara online juga. Kakak dek to kena guna nama makunre. Di memat to mani apa tola makunre makwewe. Makanya
hati-hati. Jangan sampai kita selalu mengurusi hal yang tidak penting, sedangkan yang penting akan ditanyai nanti dari kemudian kita tidak urus. Anak dan suami kita, itu yang penting. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan. Salawat kepada Nabi itu tidak butuh ijazah. Tidak butuh ijazah. Tidak sama dengan wirid dan hizib yang lain. Makanya komeloki bacangi salawat Nabi tak tapakan jaki bawa rampan nyawata. Kemudian mengingat kepada Allah. Kumakanja di paringan rata. Tayakini Nabi tak bisa hadir. Kemudian kita bacakan salawat kepada Nabi. Bisa kita ucapkan Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sebelum kita membaca salawat. Atau bisa membaca Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedapat mungkin kita baca salawat ibu akasiratu setiap selesai sholat fardu. Angka salawat makanjala ada untuk pakanjaki mata batenge. Salawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Nasabah waktu nade penajaji watak kalimat lahiran na nabita masalawat memang ni malaikat. Apa yang dibaca itulah sallallahu ala Muhammad, sehingga ulama mengatakan kesimpulannya sallallahu ala Muhammad adalah merupakan salawat nurun Muhammad. Tapahan. Jadi ya komelo ki pakanjaki nurnya Rasulullah yang ada dalam diri kita yang dikenal dengan rahasia dalam tasawuf. Maka perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad. Ya kumacandring ilakaita tapang kalatu okoy. Salingku ilakaita langsung ada di sini. Nareko kita sambung memang. Makanya kalau mau akad nikah bu, ada itu ruh idopi yang disambung. Ketika suami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ambil wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ambil itu, baru baca salawat, kemudian simpang. Kalau suami mau macam-macam, langsung ada yang melapor di sini. Itu ruh idopi. Makumoro waktu tak kawin. Dek, alhamdulillah, selamatlah suami. Nah, makanya penting. Saya hanya wasiatkan. Ini penting juga. Kalau tidak mau cerai dengan suaminya, insya Allah tidak ditinggalkan. Lakukan. Yang pertama, sesekali minum sisa minuman suami. Itu sunnah Nabi. Makanya Aisyah itu sering meminum sisa minumannya Rasulullah. Ya kotaki buar ngite kelakaita nang kecek dek nasesa kita minum itu dengan membaca salawat. Niatkan, insya Allah tidak akan berpisah dengan suaminya. Itu berkahnya. Makanya suami harus hati-hati menyinyam. Aja lalu tak selesai minuman. Magai nanti istri pakai guna-guna itu. Ya, ini penting. Kemudian yang kedua, sesekali kita makan satu piring berdua. Karena jangan melumbai dia kenyang, ambil bagian tengahnya terakhir kemudian kita makan. Insya Allah juga tidak akan ditinggalkan oleh suami. Yang ketiga, sesekali mandi bersamaan di kamar mandi, bersamaan dalam waktu yang sama. Makanya Aisyah sangat tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah, karena marepa dio si bawa Nabi. Biasa moki mandi si bala kita satu kamar mandi bersamaan. Denangka, lakai kunru bayine kutuh. Nah itu, makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya hanya wasiatkan, jangan lupa kita banyak bersalawat. Ajarkan ke anak-anak kita, karena salawat itu adalah bisa mendatangkan semuanya. Rezeki bisa datang, bisa sembuh penyakit, bisa lepas masalah kalau salawat kita sudah lakukan. Ada seorang manusia biasa, bukan ulama, orang biasa, tapi dia membaca salawat 30.000 kali sehari semalam, dan dia setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Itu salah satu kecintaan. Kalau kita baca salawat, Nabi bisa datang. Tapi saya sampaikan Pak Imam yang di masjid ini, kalau mau tidak meninggal kecuali ketemu dengan Rasulullah, maka saya minta lewat dari pintu jalur imam, jangan lewat dari pintu depan. Seorang imam yang lewat dari pintu imam, kemudian tidak pernah sholat sunnah di dalam masjid, selalu sholat di sana, karena itulah rumahnya imam, maka dia tidak mati kecuali dia ketemu Rasulullah. Itu janjinya para ulama. Maka itu yang kadang orang tidak tahu. Tapi mega imam lewat dari sini,
lalanna makmuna nola tama sehingga biasa tasaka bacana. Ya kong kaima dena tasaka bacana, itu pintunya di situ. Insya Allah bacaannya bagus. Itu penting. Magai, karena itu rahasianya para ulama sufi. Kemudian mihrabnya, tidak boleh dia bicara dunia. Denawat di bicara lino o koronron mancaji imang. Kenapa? Supaya doanya mustajabah. Karena mihrab itu tembus ke aras. Dena tu ampai imangi. Tidak boleh dia bicara dunia. Pemelu mak bicara, mesti bergeser. Tapi mega imang, ma WA, ma Facebook o koronron mancaji imang. Ima gimpe yaitu. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.